warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Selain kita bersilaturahim, juga kita rutin bersama-sama mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Tetapi pada kesempatan kali ini, karena kita sudah memasuki di 10 terakhir bulan Rajab, yaitu yang sering terjadi atau sering kita kenal adanya peristiwa yang besar di dalam sejarah, yaitu Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini, walaupun sebenarnya sering kita dengar tentang Isra dan Mi'raj, kita tidak mengapa kita mengulang, kita membahas untuk lebih memantapkan keimanan kita, untuk lebih memantapkan keyakinan kita berkaitan dengan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Juga tentunya di dalam pertemuan pagi hari ini saya tidak membahas secara total atau secara sempurna pembahasan tentang Isra dan Mi'raj. Di sini Isra wal Mi'raju au khulasatul fadlil fa'iq fi mi'raj khairil khalaiq, yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad ibn Yusuf As-Salihi Asy-Syami Al-Mutawaffi atau Al-Mutawaffa, yang meninggal pada tahun 942. Ini yang menulis meninggal 942. Dia punya kitab Al-Isra wal Mi'raj, yang kalau kita lihat tulisannya kecil-kecil begini. Dalam kesempatan kali ini kita tidak membahas perjalanan Nabi Muhammad SAW secara detail. Kita singkat saja, ada beberapa poin yang perlu kita ketahui berkaitan dengan Isra dan Mi'raj. Yang pertama, berkaitan dengan Isra dan Mi'raj ini banyak dikatakan oleh para ulama, di antaranya Imam Nawawi, terjadi pada tanggal 27 Rajab di tahun ke-11 kenabian Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi waktu itu menjadi Nabi dan Rasul umur 40 tahun. 11 tahun kemudian, yaitu berarti sekitar Nabi berusia 51 tahun, terjadilah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad. Jadi setelah 11 tahun Nabi menjadi seorang Nabi dan Rasul, baru terjadi Isra dan Mi'raj. Sekitar umur Rasul kurang lebih 51 tahun. Ceritanya, perjalanan yang diperjalankan Nabi Muhammad oleh Allah dari kota Mekah, dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, itu namanya Isra. Perjalanan Nabi dari Mekah ke Palestina, dia nggak percaya, kafir. Nggak ada perbedaan di antara ulama. Kenapa dianggap kafir? Karena cerita Isra ini jelas di dalam Al-Quran. Al-Qadhi Iyad di dalam kitabnya Asy-Syifa mengingkari satu huruf saja dari Al-Quran kafir, apalagi mengingkari ayat yang terdiri dari sekian puluh huruf-huruf Al-Quran. Oleh karena itu seluruh ulama sepakat ini kafir. Kemudian ada peristiwa Mi'raj. Mi'raj dikatakan oleh para ulama tidak disebutkan secara detail di dalam Al-Quran, tapi disebutkan di dalam hadis sahih, baik Sahih Bukhari, Muslim, kemudian Imam Ahmad, Imam Malik, semua kitab hadis menyebutkan cerita tentang Isra, tentang Mi'rajnya Nabi Muhammad. Mi'raj itu adalah perjalanan Nabi dari Palestina atau dari Baitul Maqdis langsung menuju ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha. Dapat perintah sholat 50, kemudian menjadi 5. Itu perjalanan disebut Mi'raj. Sementara sahabat yang meriwayatkan tentang Mi'rajnya Nabi seputar sahabat yang bernama Abu Dar, Abu Sa'sa'ah, juga dari Anas bin Malik. Rata-rata kalau kita baca kitab-kitab hadis sahih tentang Mi'rajnya Nabi, khusus seputar dari sahabat ini paling banyak. Diriwayat Imam Bukhari, Muslim dari Abu Dar dan dari Abu Sa'sa'ah, juga Anas bin Malik disebutkan. Jadi seluruh ulama mengatakan hadis-hadis tentang Mi'rajnya Nabi sahih.
Bahkan kalau kita baca kitab Sahih Bukhari, hadis yang paling panjang di dalam kitab Sahih Bukhari adalah hadis yang berbicara tentang mi'rajnya Nabi Muhammad. Tapi tidak sepakat. Ini kalau ini ulama semua sepakat, kalau ini masih sebagian besar ulama. Berarti ada sebagian ulama yang mengatakan nggak kafir, ini orang nggak kafir, tapi sesat. Nggak kafir tapi apa? Sesat, nggak sesuai dengan yang diajarkan kebanyakan ulama. Perjalanan itu kan begitu. Terus dalam hadis perjalanannya Nabi nggak sendiri, tapi dibawain kendaraan namanya buruk. Nah ini kan pendetilan. Buruk itu adalah seekor binatang sejenis kuda, tapi dia lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai, warnanya putih bersayap. Nggak percaya, saya nggak percaya nih sama buruk nih. Allah menjalankan, kalau Allah menjalankan nggak pakai kendaraan bisa saja, Allah Maha Kuasa. Berarti jadi nggak percaya dengan buruknya, nggak jadi kafir. Itu pendetilannya, dia percaya dengan Isra'nya, tapi dia nggak percaya dengan apa? Buruknya, pendetilannya. Sampai dicari-cari lagi, di mana sekarang buruknya? Nggak ketemu, dicari buruk apa? Nah, kadang-kadang orang pengen nyarinya tuh kalau yang kelihatan baru percaya, kalau nggak kelihatan dia nggak percaya. Makanya nanti buruk ini ada yang menerjemahkan buruk itu maksudnya albar kilat. Jadi bukan buruk binatang, maksudnya adalah perjalanan yang begitu cepat seperti kilat. Ada macam-macam tafsirannya. Intinya dia percaya dengan Isra, cuman tidak percaya dengan pendetilannya. Tidak langsung kita kafirkan. Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril di langit pertama. Di langit pertama ketemu dengan Nabi Adam. Sedang duduk, melihat ke kanan dia menangis, melihat ke kiri dia ketawa atau tersenyum. Waktu ditanya, Jibril ini siapa? Ini bapakmu Adam. Lalu Nabi Adam mengucapkan salam kepada Rasul. Rasul pun mengucapkan salam. Naik lagi ke langit kedua, minta dibukakan lagi sama penjaga langit yang di langit kedua. Waktu ditanya siapa? Ini Jibril. Yang dibawa sama kamu siapa? Muhammad. Apakah diundang? Dia masuk lagi, ketemu di sana dengan Nabi Isa, ketemu dengan Nabi Yahya. Nah cerita-cerita detailnya itu ada yang nggak percaya. Kenapa dia pakai akal? Kan Nabi udah meninggal, dikuburnya di bumi, kok ketemunya di langit? Udah gitu dia bilang gak ada ruh lagi. Kata-kata Nabi ketemu dengan Nabi Adam, Nabi ketemu dengan Nabi Yahya, Nabi ketemu dengan Nabi Isa. Berarti Nabi-Nabi masih hidup. Dia gak percaya, tidak percaya. Apalagi sampai ketemu dengan Allah. Masa bisa ketemu dengan Allah? Orang Nabi Musa saja mau ketemu sama Allah gak bisa. Sampai Bukit Tursina guncang dan akhirnya bikin apa? Bikin pingsan, tidak sadarkan diri. Kok Nabi Muhammad ketemu dengan Allah? Dia gak percaya lagi. Sampai akhirnya dapat perintah sholat 50. Pas turun ketemu dengan Nabi Musa, ditanya, apa yang diperintahkan Allah kepadamu? 50 sholat. Irji' ila rabbik fas'alhu takhfif fa inna ummataka la tutiqu dzalik. Balik dah sama Allah, minta kurangin. Masa 50, umatmu tidak akan kuat. Umatmu tidak akan kuat. Balik, umatku saja yang lebih besar tidak mampu, apalagi umatmu yang kecil-kecil, kata Nabi Musa. Akhirnya Nabi Muhammad balik lagi, bertemu dengan Allah, minta keringanan. Setelah dapat keringanan 5, turun Nabi Muhammad, ketemu sama Nabi Musa. Berapa dikurangin? 5 doang. Waduh, nggak kuat, minta lagi. Balik lagi Nabi Muhammad, dikonting lagi 5 lagi. Turun lagi, berapa? 40, karena dikonting tadi 5 jadi 40. Kurang, balik lagi. Sampai berapa lama? Sampai dari 9 kali balik. Dari 50, 5, akhirnya jadi berapa? Jadi 5. Karena kan kalau 50 supaya dapat 5, setiap datang 5 dipotongnya jadi 9 kali balik. Itu mereka nggak percaya. Masa perintah Allah dinego dari 50 jadi 5? Ini nggak masuk akal. Apa Allah nggak tahu dari awal? Kenapa langsung dikasih? Kenapa nggak langsung kasih 5 aja? Kenapa mesti dari 50 baru jadi apa? Baru jadi 5. Ini nggak masuk akal. Dia nggak percaya tuh dengan pendetilan cerita, pendetilan begitu dia nggak percaya. Apalagi pas begitu dibawa Nabi Muhammad ngelihat ahlun nar, penduduk neraka. Ada yang diadab dengan berbagai macam adab. Di dalam surga ada beberapa yang dapat nikmat, mereka nggak percaya lagi. Nggak percaya bagaimana? Bagaimana mungkin di neraka kok ada orang? Kan biasanya orang mati masuk kuburan, nanti bangkitnya setelah kiamat.
Setelah kiamat masuk lewat Shiratal Mustaqim, mahsyar dulu. Habis dari mahsyar diperiksa baru lewat Shiratal Mustaqim. Yang kecebur neraka, yang kecebur masuk neraka, yang selamat masuk surga. Ini kok sudah ada orang di surga, sudah ada di neraka, kapan prosesnya? Nggak masuk akal. Nah, dia nggak masuk akal lagi tuh. Saya nggak percaya cerita pendetilan begini. Tapi saya percaya Nabi Muhammad Isra, Nabi Muhammad Mi'raj, saya percaya. Cuman pendetilan seperti ini saya nggak percaya. Nah, makanya di sini kita percaya dengan Isra, kita yakin dengan Mi'raj, dan kita berpegang dengan dalil berdasarkan iman, tidak berdasarkan apa? Logika. Bicara Isra dan Mi'raj ngandelin logika, akhirnya pendetilannya banyak yang nggak percaya. Nah, ini setengah hari bisa pulang, nggak mungkin. Zaman dulu nggak masuk akal, sekarang sudah masuk akal. Jadi ternyata akal manusia itu sangat-sangat terbatas. Oleh karena itu, bicara tentang Isra dan Mi'raj, kita kedepankan iman daripada akal. Kapan terjadinya Isra dan Mi'raj? Pendapat yang pertama, 1 tahun sebelum hijrah. Ini disebut 1 tahun, saya kurang tulisannya, 1 tahun sebelum hijrah. Ini menurut Imam Ibn Shihab Az-Zuhri. Ibn Shihab Az-Zuhri ini generasi pertama orang-orang yang mengumpulkan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaman dulu belum ada hadis dibukukan. Nah, pengumpulan, pemeriksaan dan pembukuan hadis baru ada di zaman Ibn Shihab Az-Zuhri. Beliau hidup di zaman Umar bin Abdul Aziz, jauh sebelum Imam Bukhari, jauh sebelum Imam Bukhari. Imam Bukhari belum apa-apa. Ada yang bilang ini menurut Imam Ismail As-Suddi, 16 bulan sebelum hijrah. Jadi 16 bulan sebelum hijrahnya Nabi, berarti 1 tahun setengah sebelum hijrahnya Nabi, terjadilah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dan ini pendapat yang kedua yang banyak disampaikan para ulama. Kapan atau pada bulan apa terjadinya? Pendapat yang pertama pada bulan Dzulqa'dah. Ini menurut Al-Imam As-Suddi. Pendapat yang kedua Rabiul Awal. Ini pendapat dari Imam Zuhri dan Urwah. Sementara pendapat yang ketiga tanggal 27 Rajab disampaikan oleh Abdul Ghani bin Surur Al-Maqdisi. Jadi bukan ibadah, makanya mau sekarang memperingati Isra Mi'raj boleh, belum tanggal 27 sah nggak? Sah, karena itu bukan ibadah. Jadi yang ibadah itu ada sah dan tidak sah. Ciri-ciri ibadah ada waktunya, ada tata caranya. Itu namanya ibadah. Ada dalilnya dari Quran dan hadis, itu namanya ibadah. Tapi kalau bukan ibadah, nggak ada waktunya, nggak ada tata caranya, nggak ada dalilnya. Jadi kalau kita ngadakan Isra dan Mi'raj segini, boleh nggak? Kalau ini ibadah, kalau kita anggap Isra Mi'raj ibadah, nggak boleh. Harus tanggalnya pas, tata caranya harus pas, dan dalilnya harus ada. Tapi kalau kita peringatan Isra Mi'raj, cara tanya dalil, nggak ada dalilnya. Emang ini bukan ibadah, ini adalah sarana untuk membahas tentang kejadian besar di zaman Rasul. Tapi kalau saya mengadakan Isra Mi'raj hanya sebagai sarana untuk mengungkap kembali perjalanan Nabi yang diabadikan dalam Al-Quran dan hadis, untuk mengambil hikmah daripada Isra Mi'raj, itu bukan sebuah ibadah dan nggak perlu pakai dalil. Jadi jangan puyeng-puyeng. Bapak-bapak kadang-kadang bingung dikasih Isra Mi'raj mana dalilnya, puyeng cari dalil. Sekarang kita ngadain setiap Sabtu pagi. Sabtu paginya nggak ada zaman Nabi. Ta'lim khusus Sabtu pagi nggak ada. Cuman isinya ada. Kira-kira bagus nggak Sabtu pagi ngadain? Kondisinya Sabtu pagi, kalau kita bikin Senin pagi nggak ada orang. Lihat kondisi. Atau Jumat pagi susah, karena zaman dulu Jumat libur, sekarang nggak libur, kondisinya beda. Zaman dulu jam berapa aja nggak jadi masalah. Sekarang terkait dengan jam kerja, kesibukan, itu kondisi dan situasi bisa berubah. Yang penting isi pengajiannya sama, bahas Quran, bahas hadis, bahas fikih. Peringatan Isra Mi'raj silakan, yang penting isinya membahas tentang Rasul, perjalanan, bacain ayat, bacain hadis. Allah, ini luar biasa. Jadi maaf, kita jangan terkecoh dengan apa? Ibadah. Kadang-kadang 17 Ramadan kita peringati habis-habisan. Gak ada yang bilang bid'ah 17 Ramadan memperingati, gak ada yang bilang bid'ah. Kenapa? Ini bukan urusan dunia. Sebenarnya sama. 17 Ramadan diperingati untuk apa? Mengenang kemerdekaan kita. Ini mengenang
Bukan hanya kemerdekaan, ini sholat luar biasa, sangat-sangat besar. Nah, insya Allah kita tidak perlu meributkan masalah peringatannya. Yang penting kita lihat apa isinya. Apa sih yang melatar belakangi kejadian sebelum terjadi Isra dan Mi'raj? Kejadian ini sengaja saya tidak membahas ini karena di sini mukadimahnya saja sudah cukup banyak. Mukadimah doang, ini mukadimah yang disebutkan di dalam kitab Isra wal Mi'raj. Ini belum isinya. Isi itu kapan insya Allah, kapan-kapan ketemu dengan apa hadis Riyadhus Shalihin tentang isinya kita akan bahas. Ini apa sih latar belakang kejadian sebelum Isra dan Mi'raj? Ada beberapa kejadian. Yang pertama, wafatnya Abu Thalib. Beliau selain seorang pamannya Nabi, beliau juga seorang pembesar yang disegani oleh tokoh-tokoh Quraisy Mekah. Bahkan saat itu menjadi pembela utama dakwah Nabi Muhammad SAW, Abu Thalib. Abu Thalib bin Abdul Muttalib, ayahanda dari Ali bin Abi Thalib. Beliau ini adalah pembela Rasul, pamannya Rasul, dan dialah yang mendukung dakwahnya Nabi. Di zaman adanya beliau, orang-orang kafir Quraisy Mekah tidak berani nyakiti Nabi Muhammad. Tidak ada yang berani macam-macam dengan Rasulullah karena ada bodyguardnya, ada pendamping yang selalu luar biasa. Siapa? Abu Thalib bin Abdul Muttalib. Mereka bahkan tokoh-tokoh kafir Quraisy Mekah itu setelah meninggalnya Abu Thalib, mereka kalau ada Nabi jalan langsung dikawal sama mereka, sama Abu Lahab, semua itu ngawal Rasul rame-rame. Jadi Nabi jalan di belakang diikutin tuh. Bukan pengen mendukung Nabi tapi mengejek Rasul, diikutin. Nabi kalau ketemu sama orang luar, arah dari luar Mekah datang ke kota Mekah, Nabi biasanya menghampiri terus kasih tahu, aku adalah seorang Rasul, diajak untuk beriman. Waktu ketemu dengan orang luar, langsung mereka ngambilin pasir di bawah, ngasih tanah ke kepala. Jangan didengerin nih orang gila, jangan didengerin, minggir. Ada pada minggir semuanya. Tanah itu langsung ditaruh di mana? Di kepala Nabi Muhammad. Nabi nggak bisa ngomong. Nabi ke sono dikawal. Mau ngomong sama orang dikasih tanah. Jangan dengerin orang gila, jangan dengerin orang gila. Kalau zaman ada Abu Thalib nggak berani. Mereka akan berhadapan dengan Abu Thalib. Tapi sekarang Abu Thalib nggak ada, tertutup betul dakwah Nabi Muhammad. Dia kemana saja dikawal. Tapi dikawal sekali lagi bukan untuk baik, tapi untuk apa? Itu untuk dakwahnya. Sampai dikatakan oleh Urwah, dakhala Rasul baitahu wa turab ala ra'sihi. Sampai Nabi waktu pulang ke rumahnya, itu tanah lagi berhamburan di kepalanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu kejamnya, begitu dahsyatnya setelah meninggal siapa? Abu Thalib. Oleh karena Abu Thalib ini sangat luar biasa jasanya kepada Rasul. Fatimah berdiri sambil bersihin kepalanya Nabi Muhammad yang berhamburan tanah, sambil mengatakan, sambil tabki, sambil dia nangis. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus Nabi ngibur Fatimah dengan mengatakan, la tabki ya Fatimah, fa innallaha mani'un abak. Katanya Rasulullah SAW, jangan nangis wahai Fatimah. Mereka hanya bisa begini, ngasih tanah, mengejek, tapi tidak akan menyakiti aku. Mereka tidak akan bisa membunuh aku. Fa innallaha mani'un abak. Karena Allah itu mencegah ayahmu, menjaga ayahmu. Allah menjadi penjagamu. Bahkan Nabi waktu nikah dengan Khadijah, dia nggak mau nikah dengan yang lain di sini. Cuma satu. Setia Nabi Muhammad dari umur 25 tahun nikah sampai 51 tahun. Meninggal Khadijah, Rasulullah umur 51 tahun. Hampir berapa? 25 tahun. Rasulullah SAW satu rumah, satu atap, nggak ada perempuan lain. Bersama siapa? Khadijah, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai Aisyah bilang, istri-istri yang lainnya kalah. Aku lebih cemburu kepada orang yang sudah meninggal. Karena Aisyah nggak ketemu dengan Khadijah. Setelah Khadijah meninggal, baru Rasulullah nikah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Inilah Khadijah. Tidak ada yang bisa mengatakan. Sedih sekali Rasulullah meninggalnya Abu Thalib, meninggalnya Khadijah, sampai di dalam sejarah disebut Amul Huzni. Disebut dengan Amul Huzni. Artinya apa? Tahun kesedihan. Sedih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu terjadi. Tapi sedih Nabi Muhammad. Sedih akhirnya di dalam enggak ada Khadijah, di luar rumah enggak ada pelindung lagi. Akhirnya Rasulullah SAW berinisiatif untuk berangkat ke Taif. Dakwah ke Taif. Belum nyampe ke Taif, orang kafir Quraisy Mekah lebih dulu sampai ke Taif. Mereka memberitahukan sebentar lagi ada orang gila yang namanya Muhammad ngaku Nabi. Jangan sampai dia sempat masuk ke dalam kota Taif. Kalau dia bicara, kalian bisa kena sihir, kalian akan terpengaruh. Akhirnya di perbatasan kota Taif, pintu masuk, orang-orang Taif sudah siap dengan batu.
Belum lagi Nabi masuk ke kotanya, baru kelihatan Nabi langsung dilempari batu. Nabi Muhammad SAW dilempari sampai berdarah Rasulullah SAW dengan apa? Lemparan batu mereka. Dikatakan ya Rasulullah, latar belakang yang melatar belakangi perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi apa itu? Jafwatul ardh li Rasulillah, kerasnya bumi, kerasnya lingkungan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, keras lingkungan saat itu. Di Mekah nggak bisa, kesini nggak bisa Rasulullah SAW. Bahkan li faqdin nasir, hilangnya penolong, maksudnya adalah Khadijah dan Ali dan Khadijah dan Abu Talib. Wa natijah li faqdil hami, itu mah bukan jami, itu hami, itu salah jimnya. Hami adalah penjaga. Jadi hilangnya penolong dan penjaga Nabi Muhammad, yaitu Abu Talib dan Khadijah. Akhirnya Rasulullah memberangkatkan, akhirnya Allah memberangkatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diberangkatkanlah Rasulullah dengan kejadian Isra dan Mi'raj. Ini kalau bahasa kita hiburan Allah. Bikin besar hati Nabi Muhammad. Ternyata Nabi diperjalankan, Nabi karena waktu itu belum pernah keluar. Jauh-jauh Nabi berangkat ke alam semesta luar biasa sampai ke situ. Ternyata bumi ini kecil. Kalau kalian menolak dakwahku di dunia sono, di luar alam dunia, planet banyak yang masih besar, mereka bertasbih, bertahmid kepada Allah. Kalian kecil gak? Nabi Muhammad masih. Saya pikir semua orang udah gak ada ibadah, cuman segitu doang. Ternyata di luar itu alam begitu besar. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, bertasbih, bertahmid semua yang ada di alam semesta. Nabi berangkat sampai ke Sidratul Muntaha, ketemu di langit pertama dengan makhluk-makhluk yang sangat mulia, para malaikat dan seterusnya, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ini Allah ingin mengganti kebaikan dan seterusnya. Seperti yang terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menghiburnya. Maka kita pun menghibur saudara-saudara kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah peristiwa latar belakang kejadian Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, Nabi Muhammad SAW sebelum berangkat dibelah dadanya lebih dulu oleh Allah. Dengan dikirim malaikat Jibril datang ke Rasul, dibelah dada Nabi Muhammad SAW. Kemudian dikeluarkan hatinya, dicuci dengan air Zam-Zam. Kalau kita baca hadis Sahih Bukhari-nya, malaikat Jibril itu datang dengan membawa kotak dari surga berisi air. Ada yang mengatakan air itu air Zam-Zam. Kemudian dibelek dadanya Nabi, kemudian dimasukkan ke dalam bejana tadi yang berisikan Zam-Zam, kemudian dimasukkan lagi, kemudian ditutup dadanya. Ini latar belakangnya. Dan jangan ditanya, Ustaz, ada nggak riwayat yang menyatakan dada Nabi ada bekas jahitan? Ditanya ada bekas jahitan. Kalau memang ada berarti benar nih. Kalau nggak ada kayaknya, nah, ini yang meragukan pendetilannya, saya nggak percaya nih pembelahan dada. Nabi Muhammad dibelah dadanya udah 2 kali. Di pertama di perkampungan Halimatus Sa'diyah, waktu masih kecil Nabi tidak dibelek sama malaikat. Kemudian yang kedua waktu mau Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad. Dan tidak perlu bekas. Ini doktor, imam doktor, bukan profesor lagi gelarnya. Kasih gelar apa ya? Malaikat Jibril jadi dokternya. Beleknya sih nggak kayak manusia, agak seperti dokter lulusan mana. Ini Jibril alaihissalam udah nggak ada bekasnya. Dibilang nggak mati, kata siapa mati? Orang sekarang sudah bisa ngeluarin apa? Ngeluarin ginjal dikunci, ngeluarin hati diapain, dimasukin lagi bisa, apalagi Jibril alaihissalam. Nabi sifatnya bersih, tapi disucikan itu siar suci di atas suci, tuhran ala tuhrin, suci di atas suci. Biar sudah suci ditambahkan suci. Kenapa? Karena dia mau bertemu dengan Allah. Nabi Muhammad dibersihkan karena bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang diajarkan. Dibeleklah dada Nabi Muhammad SAW, kemudian berangkatlah Rasulullah SAW, seperti yang sudah kita dengar dan sering kita ceritakan bagaimana perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum kita nggak ceritain perjalanan Isra Mi'raj, ini hanya latar belakang berkaitan dengan ini. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini tentunya ayat yang berbicara tentang Isra dan Mi'raj. Kemudian perjalanan Isra dan Mi'raj ini para ulama terdahulu ada yang berbeda pendapat. Ada yang pertama dengan cara mimpi. Ada yang bilang dengan cara mimpi. Ada pendapat yang kedua berangkat roh dan jasad di waktu Isra.
Tapi waktu Mi'raj hanya ruhnya saja, karena Isra Mi'raj itu dari bumi ke bumi, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, berarti masih bisa pakai apa? Ruh dan jasad. Tapi waktu dari Palestina ke Sidratul Muntaha udah gak bisa dengan jasad, makanya dengan ruh saja. Ini pendapat yang apa? Pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama, mimpi dari awal sampai akhir mimpi doang. Jadi kalau yang mengatakan berbeda ini berarti ini tidak mengikuti jumhur yang mengatakan dengan ruh saja waktu Mi'raj, Isra dengan jasad dan ruh, atau hanya lewat mimpi. Itu pendapat sedikit. Yang terbanyak jumhur adalah apa? Dengan ruh dan jasad. Ini yang kita pegang. Ini pendapat jumhur yang harus kita pegang, tidak perlu lagu dengan penjelasan-penjelasan yang sangat detail di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah mungkin penjelasan kita pada kesempatan kali ini.